Indonesia dan Jepang takjub, timnas Indonesia U23 lolos perempat final. Media Malaysia makan bola, takjub timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka menyebut timnas Indonesia U23 terus tampil cemerlang di pentas Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil berpesta gol ke gawang timnas Yordania U23 kala berhadapan di laga terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand sukses mencetak brace alias 2 gol dalam laga tersebut. Kemudian Witan Sulaiman di menit ke-40 dan Komang Teguh di menit ke-86 melengkapi pesta gol timnas Indonesia U23. Sementara itu, Yordania U23 memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 karena gol bunuh diri Justin Hubner. Kemenangan ini jadi sorotan media Malaysia. Mereka sangat takjub permainan skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 yang terlihat apik di sepanjang laga tersebut. Tak ketinggalan, media Jepang, Nikkei Sport, juga mengulas keberhasilan timnas Indonesia U23. Mereka juga menyebut nama Pratama Arhan yang pernah berkarir di Jepang dan Justin Hubner yang kini membela Cerezo Osaka. Indonesia yang pertama kali bermain mengalahkan Jordan 4-1 dan melaju ke final turnamen sebagai runner-up Grup A. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, gaya bertahan yang solid dan menyerang cepat telah tersebar luas, tulis Nikkei Sport. Timnas Korea Selatan U23 tantang timnas Indonesia U23 di perempat final. Timnas Korea Selatan akan menantang timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat setelah Daegu Warriors, julukan timnas Korea Selatan U23, mengalahkan timnas Jepang U23 dengan skor 1-0 sekaligus keluar sebagai juara grup B Piala Asia U23 2024. Timnas Korea Selatan U23 dan timnas Jepang bertemu di matchday pamungkas grup B Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium. Laga ini merupakan pertandingan penentu terkait tim mana yang finish sebagai juara dan runner-up grup B. Jika finish sebagai juara grup B, salah satu dari Korea Selatan U23 dan Jepang akan menantang runner-up grup A, yakni timnas Indonesia. Sementara jika finish runner-up grup B, Korea Selatan U23 atau Jepang U23 akan menantang juara grup A sekaligus tuan rumah Piala Asia U23 2024 timnas Qatar. Selintas, Jepang U23 dan Korea Selatan diprediksi mencoba menghindari Qatar ketimbang timnas Indonesia U23. Sebab status tuan rumah yang dimiliki membuat timnas Qatar U23 kerap diuntungkan secara non-teknis. Namun, di luar dugaan, baik Korea Selatan dan Jepang justru sama-sama menurunkan para pemain pelapis. Mereka seakan tak ingin dimata-matain timnas Indonesia dan timnas Qatar, sehingga memilih menurunkan para pemain pelapisnya. Laga Korea ini berlangsung sangat sengit. PSSI lobi SC Heerenveen dominatan. PSSI melobi FC Heerenveen kembali agar Nathan Jo Aon memperkuat timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Ia dan sedang berjalan, kata Nova Arianto saat ditanya apakah PSSI sedang melakukan lobi lanjutan kepada FC Heerenveen. Nathan tampil gemilang dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia di grup A Piala Asia U23 2024. Bermain sebagai gelandang, posisinya hampir tak pernah dijalankan sebelumnya. Pesepak bola 22 tahun ini justru tampil luar biasa. Terlihat sepanjang 90 menit pertandingan, Nathan tak kenal lelah berlari. Status unsung hero layak disematkan kepada ex pemain SPF Excelsior tersebut. Sayangnya, pada pagi ini Nathan Jo yang baru saja mengantarkan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia dikabarkan harus pulang ke Belanda. Ia pulang ke Belanda untuk kembali memperkuat sang klub SC Heerenveen.
Ternyata usut punya usut, PSSI sejak awal melobi SC Heerenveen hanya agar Nathan memperkuat timnas Indonesia U23 di 3 laga grup A Piala Asia U23 2024 pada 15-21 April 2024. Lebih itu dikeluarkan PSSI karena berat melepas sang pemain ke turnamen yang tidak masuk ke dalam agenda FIFA tersebut. Pada akhirnya SC Heerenveen bersedia melepas Nathan ke timnas Indonesia U23 pada 15-21 April 2024. Mereka bersedia melepas sang pemain karena kebetulan di periode tersebut SC tidak melakoni pertandingan. Setelah berlibur sekira 1 minggu, SC Heerenveen rencananya baru kembali melakoni pertandingan yakni menjamu PSV Eindhoven di lanjutan Liga Belanda.